Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat dan reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Pertama, saya Aditya Rangga Pratama dengan NIM 23613139. Saya Zaskia Amalia Putri dengan NIM 23613141. Saya Siti Zadatul Makfira dengan NIM 236134142. Dari Maramawati dengan NIM 236134144. Saya Putri Wulan Ramadhani dengan NIM 236134145. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan diawali dengan uji stabilitas. Uji stabilitas adalah langkah krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan produk farmasi sebelum sampai ke tangan konsumen. Proses ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa sediaan obat tetap efektif dan aman selama penyimpanan dengan mempertahankan warna, bau, bentuk, dan kadar aktif yang sesuai standar. Tanpa stabilitas yang terjaga, efek terapi obat dapat terganggu, sehingga potensi manfaatnya tidak maksimal. Oleh karena itu, pengujian stabilitas bukan hanya memenuhi standar regulasi seperti Farmakope Indonesia, tetapi juga menjadi komitmen terhadap kepercayaan dan kesehatan penggunanya. Berikut ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat, yaitu yang pertama ada oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang memegang peranan penting dalam reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat mempengaruhi kestabilitasan obat karena dapat mendegradasi obat tersebut. Proses oksidasi seringkali menyebabkan perubahan warna, bau, dan aktivitas terapeutik obat. Yang kedua ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Yang ketiga ada pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4-8. Dengan adanya penambahan asam atau basa dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Kemudian faktor selanjutnya ada cahaya. Paparan cahaya, terutama sinar ultraviolet, dapat menyebabkan fotodegradasi pada beberapa jenis obat. Hal ini sering mengakibatkan perubahan fisik dan kimia yang mana mungkin merugikan, sehingga obat yang sensitif terhadap cahaya harus disimpan dalam wadah yang tidak tembus cahaya untuk mencegah degradasi. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan juga memerankan peran penting dalam stabilitas obat, di mana tingkat kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan obat menyerap air yang pada gilirannya dapat memicu reaksi hidrolisis yang merusak struktur kimia obat tersebut. Kemudian ada kualitas bahan dan formulasi. Interaksi antara bahan obat dengan bahan tambahan dalam formulasi dapat mempengaruhi stabilitas. Penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan penggunaan bahan yang tidak sesuai dapat memicu reaksi kimia yang merusak molekul obat. Kualitas bahan baku dan proses produksi yang baik sangat penting untuk mencegah hal ini. Selanjutnya, reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses pemecahan struktur kimia akibat adanya air. Hidrolisis ini cukup sering terjadi pada zat aktif maupun eksipien karena ketidakstabilan zat tersebut pada saat terkena air. Obat-obat yang memiliki gugus fungsi seperti ester, amida, lakton rentan mengalami degradasi akibat hidrolisis. Hidrolisis sering terjadi pada sediaan farmasi karena banyak zat aktif yang memiliki gugus fungsi tersebut dan tidak kuat terhadap air. Contohnya, aspirin dapat terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat yang dapat menyebabkan iritasi lambung. Yang kedua yaitu oksidasi.
Oksidasi adalah reaksi di mana obat bereaksi dengan oksigen yang dapat merusak struktur kimia obat. Reaksi ini sering terjadi pada obat yang mengandung gugus fungsional yang mudah teroksidasi seperti alkohol, fenol, aldehid, alkaloid, dan asam lemak. Oksidasi dapat menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan, mengurangi efektivitas obat, dan bahkan menghasilkan senyawa beracun. Contohnya vitamin C mudah teroksidasi menyebabkan penurunan potensi. Selanjutnya ada isomerisasi. Isomerisasi adalah perubahan struktur molekul obat yang dapat mempengaruhi aktivitasnya. Dalam proses ini, molekul obat dapat berubah dari bentuk aktif menjadi bentuk tidak aktif, yang mengurangi efektivitas terapeutik. Isomerisasi dapat terjadi akibat perubahan kondisi lingkungan seperti suhu dan pH yang mempengaruhi stabilitas obat. Selanjutnya ada polimerisasi. Polimerisasi adalah reaksi kimia di mana molekul-molekul kecil atau monomer bergabung menjadi rantai panjang yang membentuk polimer. Dalam konteks stabilitas obat, polimerisasi dapat terjadi pada molekul obat aktif yang menyebabkan terbentuknya produk tidak aktif, sehingga efektivitas obat menurun. Polimerisasi dapat terjadi akibat paparan suhu tinggi. Adanya radikal bebas dalam bahan obat atau eksipien dapat memicu reaksi rantai polimerisasi. Dan pH ekstrim lingkungan yang terlalu asam atau basah dapat memengaruhi stabilitas molekul obat sehingga memicu reaksi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon dituliskan pada kolom komentar. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.